Mari kita belajar bahasa Indonesia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali rasanya Ibu bisa bertemu kalian kembali di pagi yang cerah ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kegiatan belajar dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Jadi, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Teks negosiasi ini sangat berguna sekali bagi kehidupan sehari-hari anak-anak. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian bisa merumuskan ciri teks negosiasi, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, menjelaskan syarat tercapainya persetujuan, menganalisis faktor penentu keberhasilan dari negosiasi, menggunakan alasan yang logis untuk bisa melakukan pengajuan penawaran, menjelaskan pola penyajian dalam teks negosiasi, menentukan bagian-bagian atau struktur teks dalam negosiasi, menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Kalian bisa mengidentifikasi pasangan tutur dalam teks negosiasi. Kalian juga harus mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi dan menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog serta menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk dialog. Negosiasi dilakukan mengenai dua hal, yaitu kompromi dan kompetensi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial antara satu orang dengan lainnya yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Setiap teks tentunya memiliki sebuah unsur pembangun. Berikut diantaranya unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama, partisipan. Biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Yang keempat, adanya kesepakatan sebagai hasil dari negosiasi tersebut. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawaran biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. Untuk menghasilkan kesepakatan tentunya memiliki syarat. Berikut syaratnya, yakni dilakukan dengan santun, kemudian tidak ada tekanan atau paksaan. Ketiga, saling menguntungkan. Dan keempat, kesepakatan bersifat praktis bisa diterapkan. Faktor penentu keberhasilan teks negosiasi. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dari sebuah negosiasi, antara lain kesediaan semua pihak berkompromi dengan pihak lain. Kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, kesempatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Yang keempat, alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya negosiasi itu baru terjadi ketika adanya kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, partisipan haruslah menyertakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Masing-masing pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang diajukan itu dapat atau bahkan harus diterima. Pengajuannya bisa secara logis. Pola teks negosiasi disajikan dengan pola penyajian yang berbeda. Ada yang berbentuk dialog dan bentuk cerita pendek. Penyajian negosiasi dalam teks dialog menggunakan kalimat langsung, sedangkan teks yang disajikan dalam bentuk cerita pendek dengan pola penyajian gabungan antara bentuk narasi dan dialog. Kedua bentuk penyajian teks tersebut merupakan wujud negosiasi lisan yang dituliskan. Namun, selain itu ada juga bentuk negosiasi tulis. Teks negosiasi dalam bentuk tulisan bisa saja terdapat dalam beberapa surat, diantaranya surat penawaran kerjasama, surat lamaran, surat pemesanan, dan sebagainya. Dalam menganalisis teks negosiasi, kalian harus bisa menentukan struktur dari teks negosiasi itu sendiri. Secara sederhana, teks negosiasi hanya memiliki 3 bagian, yakni bagian pembuka, isi, dan penutup.
Negosiasi dengan bentuk seperti itu biasanya muncul akibat konflik. Akan tetapi ada kalanya negosiasi dapat bersifat kompleks. Negosiasi yang cukup kompleks ini dapat memiliki 4 bagian, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Dalam menganalisis teks negosiasi yang kedua, yaitu kalian harus bisa menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Surat penawaran sendiri ialah surat yang berisi tentang penawaran suatu barang atau jasa yang ditunjukkan kepada perseorangan atau instansi perusahaan. Tujuan dari surat penawaran yakni untuk menawarkan barang kepada calon pembeli. Unsur-unsur suratnya meliputi kepala surat atau kop surat, tempat dan tanggal surat, nomor surat, lampiran, halaman surat, alamat penerima surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama jelas pengirim. Bagian ketiga dari menganalisis teks negosiasi yakni mengidentifikasi pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Tuturan adalah kalimat yang diujarkan oleh seseorang untuk menyampaikan maksud tertentu. Tuturan berbentuk komunikasi lisan seseorang kepada mitra tutur dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang sering menuturkan sesuatu kepada mitra tutur. Tuturan adalah pemakaian satuan bahasa seperti kalimat atau sebuah kata oleh seorang penutur tertentu pada situasi tertentu. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Analisis yang keempat yakni mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kalimat persuasif biasanya digunakan sebagai media mengajak, menghimbau, atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan penulis. Oleh karena itu, kalimat persuasif seringkali digunakan dalam bahasa promosi, slogan, brosur, dan lain-lain. Ciri kalimat persuasif yakni bersifat mengajak atau mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk mempercayai atau melakukan sesuatu. Yang kedua, mengandung kalimat-kalimat berupa ajakan seperti kata ayo, mari, dan imbuhanlah. Ketiga, kadang-kadang disertai dengan alasan agar pembaca atau pendengar itu yakin. Yang keempat, diakhiri dengan tanda baca seru. Sekian pemaparan dari Ibu untuk materi kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk tugas individu, kalian membuat rancangan teks negosiasi. Ibu bebaskan temanya. Di dalam teks tersebut harus singkat, padat, dan jelas sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Kemudian identifikasi kalimat persuasif di dalamnya. Tugas dikerjakan dalam buku latihan seperti biasa ya anak-anak. Nah, untuk tugas kelompok, kalian buat 7 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang anak. Kemudian setiap perwakilan maju ke depan kelas satu-satu untuk mengambil materi yang telah Ibu berikan. Di dalam materi tersebut sudah tertera urutan kelompok dan juga materinya. Jadi kalian maju ke depan terus nanti milih ya. Nah, sekarang kalian coba sebutkan kelompok berapa, kemudian apa tema yang kalian dapatkan. Saya kelompok 2, Bu. Temanya jual beli. Saya kelompok 7, Bu. Temanya pendidikan. Saya kelompok 5, Bu. Temanya hobi. Saya kelompok 3, Bu. Temanya kebersihan. Saya kelompok 4, Bu. Temanya liburan. Saya kelompok 6, Bu. Temanya surat penawaran. Saya kelompok 1, Bu. Temanya bisnis. Nah, sekarang sudah terbentuk kelompoknya. Kalian ditugaskan untuk membuat teks negosiasi berdasarkan tema yang telah teman kalian ambil. Ini sebagai bahan evaluasi Ibu. Selain tugas mandiri, juga ini sebagai tugas kelompok. Untuk tugas kelompok dikumpulkan dalam kertas 1 lembaran. Ibu akan berikan 2 lembar kertas kepada masing-masing kelompok yang nantinya akan dikumpulkan bersamaan dengan tugas mandiri yang sudah dikerjakan tadi. Baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, maka pelajaran kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk hari ini. Apabila ada kesalahan dari Ibu, mohon maaf.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.